Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Ini sangat bersukacita saya akan membagikan satu percikan firman Tuhan kepada saudara tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa itu, apakah mereka akan langsung masuk ke neraka, terlempar kepada kumpulan orang-orang yang tidak benar, saudaraku? Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian suatu ketika ini rohani seseorang itu melambung tinggi, bahkan begitu dekat dengan Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus, dia cinta baca firman, dia bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, suatu ketika seseorang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu, saudaraku, bisa terjatuh di dalam dosa, saudaraku, meskipun rohaninya sudah tinggi, sampai mezbah dupa, bahkan sampai pelita emas, sampai kepada meja roti sajian, itu bisa jatuh di dalam dosa. Dan penyebab dosa itu adalah kelemahan daging yang pertama, kemudian hawa nafsu dan iblis. Saudaraku, manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena kelemahan hawa nafsu daging dan iblis. Nah, ketika seseorang yang sudah percaya Tuhan Yesus, entah itu posisinya di mezbah dupa atau pintu tirai sekalipun, atau dia ada di pelita emas, kalau dia jatuh rohaninya, dia jatuh dalam dosa, apakah dia langsung menjadi orang yang tidak selamat atau masuk neraka? Saudaraku, jawabnya tidak. Ada banyak kisah di dalam Alkitab orang yang jatuh di dalam dosa, akhirnya dia bertobat, membangun kembali imannya seperti Raja Daud itu. Saudaraku, jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak spontan dia masuk kepada jajaran orang-orang yang selamat atau langsung masuk neraka, itu tidak, saudaraku. Kecuali kalau pada saat dia berbuat dosa itu dia langsung meninggal dunia. Ini beda, saudaraku. Kalau pada saat seseorang itu berbuat dosa, dia tidak ada kesempatan untuk bertobat dan dia meninggal dunia, saudaraku, maka dia masuk kepada golongan orang-orang yang berada di luar bait suci, atau nantinya itu kemudian akan masuk kepada neraka kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apabila seseorang itu jatuh ke dalam dosa, itu tidak sekonyong-konyong kemudian dia masuk ke neraka, saudaraku. Dia ada kesempatan lagi untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saudara, belajar dari ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, itu semua punya kelebihan, tetapi semua juga punya kekurangan. Saudaraku, 7 jemaat ini ditegur supaya bertobat. Jemaat yang terbagus itu Philadelphia, kemudian yang terburuk, jatuhnya paling parah itu jemaat Laodikia, saudaraku. Tetapi ketujuh jemaat ini akan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang harpaso nantinya kalau bisa, atau minimal diungsikan. Itulah perlunya hadir tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi ketika seseorang itu jatuh di dalam dosa, dia tidak spontan kemudian masuk ke neraka, tidak spontan kemudian dia menjadi orang yang tidak selamat, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk bertobat dan memanfaatkan korban Kristus. Inilah, saudaraku, keistimewaan, keajaiban orang percaya. Ketika dia berdosa, dia itu masih diberi kesempatan untuk bertobat.
sehingga dosanya itu betul-betul hilang, saudaraku. Tidak dicatat lagi, tetapi dosanya itu betul-betul dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya orang yang percaya Tuhan Yesus kemudian memanfaatkan korban Kristus, apapun dosanya, kalau dia bertobat dari dosa tersebut, kemudian dia menghargai korban Kristus, bertobat dari dosa-dosa yang diperbuatnya, maka dia akan tetap masuk ke dalam jajaran orang-orang yang diselamatkan, entah itu sebagai kanak-kanak rohani kalau memang kadar rohaninya itu kanak-kanak, atau entah nanti ketika wahyu digenapi dia termasuk orang yang diungsikan kalau kadar rohaninya ruang kudus, atau bahkan dia termasuk orang yang nanti harpaso diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus saudaraku menggenapi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, ketika harpaso itu terjadi. Jadi saudaraku, orang yang dosanya parah sekalipun, saudaraku, dosanya paling berat sekalipun, kalau dia itu bertobat, sungguh-sungguh memanfaatkan korban Kristus, dia bisa harpaso loh, saudaraku. Ini saya beritahu saudara, orang yang dosanya itu sangat parah, dosanya merah bagaikan kirmisi, tetapi kalau dia itu bertobat dari dosanya itu, kemudian dia memanfaatkan korban Kristus, menghargai kematian kebangkitan Tuhan, saudaraku, maka dosanya itu akan dihapuskan. Bahkan ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 nanti digenapi, dia bisa harpaso. Saudaraku, ada satu ayat menuliskan bahwa Elia itu orang biasa saja, saudaraku, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, Elia itu manusia biasa, tetapi karena kemurahan Tuhan dia diangkat hidup-hidup. Karena dia tentunya kalau berdosa ya bertobat. Nabi-nabi itu sifatnya seperti itu. Raja Daud pernah berdosa, menghampiri Batseba, tetapi dia bertobat, saudaraku. Kemudian Elia itu tentunya juga pernah punya dosa, saudaraku, tetapi dia bertobat. Nah, Elia akhirnya bisa diangkat juga, saudaraku. Di dalam kisah ketujuh jemaat ini, saudaraku, ini jemaat yang paling baik itu adalah jemaat Philadelphia, ya saudaraku, jemaat Philadelphia. Kemudian jemaat yang jatuh paling parah itu adalah jemaat Laodikia. Saudaraku, belajar dari pola tabernakel, kita kembali mengingat tentang tabernakel, ya. Sekilas saya tidak akan menyampaikan tabernakel itu secara utuh, karena kalau saya sampaikan secara utuh dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai nanti rambut saya putih semua pun belum akan selesai sampaikan tabernakel itu. Oleh karena itu, pemberitaan di akhir zaman itu sifatnya, kalau Wahyu pasal 10 katakan itu seperti guru cepat kilat tetapi bisa mengena, saudaraku. Itu pemberitaan firman di akhir zaman itu seperti itu. Saudaraku, kita belajar dari pola tabernakel. Segala sesuatu, kegiatan di bait suci itu bersumber dari mezbah korban bakaran. Saudara, jadi segala macam kegiatan api yang digunakan untuk kegiatan bait suci itu semuanya berasal dari mezbah korban bakaran. Saudaraku, di mezbah korban bakaran itu pada zaman Taurat ada yang disebut korban bakaran, kemudian korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, kemudian korban penebus salah. Ada 5 macam korban itu, saudaraku. Bahkan kemudian para imam itu juga mendapatkan bagian untuk menghidupi dirinya dari mezbah tersebut. Jadi imam-imam itu punya bagian, saudaraku. Nanti dikasih kalau saudara membaca di dalam kitab imamat, saudaraku, itu ada jatahnya imam itu apa, itu ada, saudaraku. Jadi dari berbagai macam korban itu, saudaraku, itu kemudian menyatu, digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, di sanalah berbagai macam
kegiatan ibadah itu bersumber. Jadi mezbah korban bakaran itu sumber api dari segala kegiatan di bait suci, ya saudaraku. Mezbah korban bakaran itu sumber api dari segala kegiatan di bait suci. Di mezbah korban bakaran tadi ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, dari mezbah korban bakaran itu sumber api dari segala kegiatan bait suci. Pengorbanan itu, kalau artinya sekarang saudaraku, itu merupakan sumber dari segala bentuk pelayanan kepada Tuhan. Adanya pelayanan IRMC ini juga dari pengorbanan. Pertama dari pengorbanan Tuhan Yesus, kemudian juga akibat teladannya itu saudara bisa berkorban menopang, sehingga berjalanlah pelayanan ini. Pelayanan di tempat lain pun seperti itu saudaraku, terjadi karena pengorbanan saudara. Tanpa ada pengorbanan, api mezbah menjadi padam saudaraku, satu pelayanan itu bisa berhenti saudaraku. Oleh karena itu api pelayanan di akhir zaman itu akan berkobar-kobar. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat itu menjadi seperti ketujuh obor yang menyala-nyala. Artinya di akhir zaman itu akan terjadi pelayanan yang berkobar-kobar luar biasa karena korban Kristus, karena juga pengorbanan saudara yang meneladani korban Kristus. Saudaraku, jadi jalannya satu pelayanan itu bersumber dari pengorbanan. Pengorbanan itu sumber dari segala bentuk pelayanan kepada Tuhan. Adanya pelayanan itu karena adanya pengorbanan. Saudaraku, di mana kemudian Tuhan Yesus sendiri memberi contoh sempurna dalam hal pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan beritahu saudara, apabila seseorang, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu jatuh di dalam dosa, entah kondisi saudara pada saat jatuh itu, saudara ada di level rohani mana. Mungkin saudara sudah ruang Maha Kudus, sudah sangat dekat pada Tuhan, sering doa puasa, saudara sudah seperti itu, bisa menyangkali diri. Atau mungkin posisi saudara di mezbah dupa, saudara sudah rajin sembahyang, semalam mungkin sehari semalam 7 jam. Nah, sudah luar biasa saudaraku. Kalau saudara itu jatuh, apabila seseorang itu jatuh dalam dosa, dia secara rohani itu terlempar jauh ke bawah. Saudaraku, terlempar jauh ke bawah. Kemana posisi seseorang yang terlempar akibat dosa tadi, saudaraku? Yaitu ke posisi mezbah korban bakaran. Dia harus kembali memanfaatkan korban Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, maka kalau di dalam kitab Taurat kemudian ada korban penghapus dosa, itu adanya di mezbah korban bakaran. Jadi kalau seseorang itu jatuh dalam dosa, entah pada saat dia jatuh itu posisinya di mana, dia di mezbah dupa, dia di pelita emas, dia di meja roti sajian, kalau dia jatuh, dia terlempar ke, saudaraku, satu posisi, yaitu posisi mezbah korban bakaran. Jadi bukan langsung terlempar ke keluar kemah suci, itu tidak, saudaraku. Orang yang berdosa langsung terlempar keluar pintu kemah, itu tidak. Dari kemah tabernakel maksudnya, terlempar dari pelataran keluar, itu tidak. Tetapi dia terlempar ke bawah, rohaninya jatuh lagi ke rohani yang paling dasar, yaitu mezbah korban bakaran, di mana orang tersebut harus kembali bertobat dari dosa-dosanya dengan cara memanfaatkan korban Kristus. Saudara, yang membuat jatuh rohani seseorang itu iblis loh, saudaraku. Jadi kalau saudara pernah lihat permainan ular tangga ya, saudaraku, saudara sudah berada mau sampai di atas ya, kemudian dicaplok sama ular itu kebetulan, saudaraku, saudara jatuh lagi ke bawah, saudaraku. Ini gambaran permainan saja, saudaraku. Tetapi di dalam kondisi rohani saudara, ketika seseorang itu rohaninya jatuh, saudaraku, dia bukan langsung kemudian
masuk neraka itu enggak, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Memulainya dari bawah lagi, dari pertobatan. Tetapi kemudian enggak harus baptis ulang, itu tidak, saudaraku. Kemudian waduh, saya jatuh ke bawah, ini saya jatuh ke mezbah korban bakaran lagi, saya harus baptis lagi, tidak, saudaraku. Sudah, baptis itu satu kali saja, saudaraku. Kalau menurut hikmat yang saya peroleh, nggak usah berulang-ulang. Itu merupakan simbolik saja supaya saudara itu hidup baru di dalam keinginan-keinginan yang baik oleh karena pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang membuat jatuh rohani seseorang itu iblis. Ya, itu saya kasih gambaran tadi, saudara. Kalau ada permainan ular tangga itu, saudaraku, sudah berada di atas, itu kena ular itu nanti turun lagi, saudaraku. Manusia pun seperti itu. Orang sudah berada di mezbah dupa, saudaraku, dia kena bujuk rayunya si iblis, kemudian melakukan dosa, dia jatuh ke bawah, bukan langsung terlempar keluar pelataran, keluar pintu gerbang, itu tidak, saudaraku, tetapi masih diberikan satu kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, inilah kemurahan Kristus untuk kita. Jadi saudara setiap saat itu harus menyadari, kalau tiap hari saudara masih ada omongan yang saudara itu nipu, entah kesana kemari, saudaraku, berbohong, saudara kilaf, menyinggung perasaan orang lain, melukai hati orang lain, saudaraku, itu kadang kita nggak rasa, saudaraku, tapi ini satu kesalahan yang harus selalu kita perbaiki. Dan kita untuk memperbaiki diri itu harus selalu mengambil api dari mezbah, mengambil kekuatan dari mezbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kekuatan untuk seseorang itu bangkit dari kelemahan-kelemahan, bahkan mengatasi dosa, itu dengan cara menghargai korban Kristus. Saudaraku, kekuatan di dalam satu pelayanan itu juga bersumber dari mezbah, dari pengorbanan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan untuk saudara itu insaf dari dosa-dosa, itu kekuatannya juga dari mezbah korban bakaran, dari kekuatan korban Kristus, Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi orang yang rohaninya meskipun berada di mezbah dupa, saudaraku, apabila terkena bujuk rayu iblis, maka rohaninya itu bisa turun jauh. Dan turunnya kemana? Ke mezbah korban bakaran. Artinya dia masih diberi kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, apabila bertobat, maka posisinya nanti akan pulih. Seperti Daud juga dipulihkan. Apabila bertobat, tetap selamat dan harus memulihkan urapan. Ini makanya orang yang jatuh dalam dosa itu sering disarankan untuk ambil waktu doa puasa, bertobat sungguh-sungguh dari dosamu supaya diampuni, kemudian urapan turun kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi apabila tidak bertobat, saudaraku, orang yang jatuh dalam dosa itu akan terlempar ke luar dari pelataran, saudaraku, dan akhirnya namanya terhapus dari kitab kehidupan anak domba. Jadi yang membuat seseorang itu namanya terhapus dari kitab kehidupan anak domba itu bukan manusia, saudara, itu Tuhan Yesus, saudaraku, yang berkuasa menulis atau menghapus nama seseorang itu dari kitab hayat. Itu Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu sudah baca semua. Nanti di sana ada bahwa Tuhan itu dia, saudaraku, yang bisa menuliskan nama seseorang itu di dalam kitab hayat, kitab kehidupan anak domba. Saudaraku, jadi bukan orang ya yang bisa menulis atau menghapus nama seseorang dari kitab kehidupan itu, saudaraku, tetapi orang-orang yang tidak bertobat dari dosanya. Orang yang tidak bertobat dari dosanya itu apa? Atau saudaraku, sudah nggak takut lagi sama Tuhan,
sama Tuhan itu sudah melawan gitu loh saudaraku. Mungkin di luar masih baik-baik saja, tetapi dengan kekuatan Tuhan sudah melawan. Itu namanya hujat terhadap Roh Kudus, tidak bertobat. Maka orang yang seperti itu namanya dihapuskan dari kitab kehidupan anak domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini jemaat yang jatuhnya paling fatal, paling dalam, itu jemaat Laodikia. Tetapi jemaat Laodikia ini pun nanti akan dibentuk untuk menjadi orang-orang yang harpaso, minimal bisa diungsikan, atau kalau terpaksa ya tertinggal di pelataran. Tetapi dari antara jemaat Laodikia itu nanti tiga-tiganya akan ada yang harpaso, akan ada yang diungsikan, akan ada yang tertinggal. Semua gereja itu juga gitu nanti saudaraku. Tidak satu gereja, misalkan gereja A itu nanti ruang Maha Kudus semua gitu, tidak saudaraku. Ada yang mencapai ruang Maha Kudus harpaso, ada yang diungsikan, ada yang tertinggal. Ketika masa antikris nanti terjadi, jadi jangan terlalu nyentrik lah, nganggap gerejanya sendiri itu yang ruang Maha Kudus dewe, saudaraku, yang lainnya itu pelataran semua. Jangan seperti itu. Nanti dalam satu gereja itu ada, saudaraku, yang satu itu harpaso, ruang Maha Kudus, yang satu itu diungsikan, saudaraku, ruang kudus, yang satu tertinggal. Itu di satu gereja, di satu keluarga bisa terjadi seperti itu. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Saya beritahu saudara lagi bahwa yang disebut malaikat sidang jemaat itu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Itu ternyata malaikat yang butuh surat. Itu artinya adalah manusia. Itu artinya adalah hamba Tuhan, pelayan jemaat. Dan terkhusus kepada jemaat Laodikia ini sebetulnya ditujukan kepada jemaat-jemaat akhir zaman. Jemaat Laodikia dulu memang ada, saudaraku, tetapi terkhusus kitab Wahyu ini sebetulnya secara spesifik menunjuk kepada kejadian di akhir zaman. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus ayat ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Amin. Ya, saudaraku, jadi ini dari pandangan Tuhan ya, saudaraku, bahwa kekayaan dunia, kalau saudara mengerti, kekayaan dunia yang mungkin wujudnya sekarang duit, mungkin wujudnya itu mobil, mungkin wujudnya itu emas, permata, saudaraku, itu dari pandangan Tuhan. Itu dikatakan, Rasul Paulus pernah katakan, kejayaan-kejayaan dahulu itu aku anggap sampah. Saudaraku, oleh karena itu orang yang menyombongkan diri terhadap kekuatan Tuhan karena kekayaannya, kehebatan secara fisik itu disebut oleh Tuhan. Di sini justru dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Loh, kekayaan dunia, saudaraku, ada mobil, ada uang, ada emas, permata, itu di hadapan Tuhan cuma seperti sampah. Nanti kalau surga itu keindahannya, kemuliaannya jauh melebihi apa yang ada di bumi saat ini. Oleh karena itu dituliskan juga, orang-orang kaya jangan sombong, saudaraku, karena suatu ketika kemuliaan Tuhan yang melampaui segala sesuatu itu akan saudara alami. Baik orang kaya yang takut akan Tuhan, tentunya juga orang miskin kalau takut akan Tuhan juga nanti akan beroleh kemuliaan surgawi. Saudaraku,
Jadi di sini dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Cukup di sini dulu. Jadi orang yang dikasihi itu ditegur dan dihajar, saudaraku. Saya itu kadang kalau menasihati jemaat, saudaraku, itu keras, saudaraku, menegur. Ibu salah. Kalau orang salah, saya nggak ngomong, nggak mungkin dirayu-rayu supaya saya membenarkan orang itu, nggak bisa saya dirayu-rayu gitu, saudaraku. Kalau seseorang itu keliru, saya ngomong keliru. Tapi kalau benar, ya saya katakan benar. Saudaraku, jadi hamba Tuhan itu harus memiliki kemerdekaan seperti itu, menegur tanpa takut. Saudaraku, oleh karena yang menjadi kekuatan dari hamba Tuhan melayani itu mezbah korban bakaran tadi, api dari mezbah tadi yang selalu hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kalau saudara menginginkan satu pelayanan, satu hamba Tuhan yang betul-betul merdeka dari segala macam intimidasi, saudaraku, belajarlah berkorban bagi mezbah Tuhan, supaya hamba Tuhan itu, saudaraku, nggak takut menegur jemaat, supaya saya itu nggak terprovokasi oleh jemaat yang ngancem-ngancem. Misalkan, Pak Peter kalau nggak nggak membenarkan perbuatan saya, nanti nggak persembahan loh. Saudaraku, Tuhan itu ajaib, saudaraku. Kalau saya harus mengatakan seseorang itu benar, ya saya katakan benar. Kalau saya harus menegur seseorang itu keliru, ya saya katakan keliru. Saya nggak perlu takut, saudaraku. Karena apa? Karena sumber kekuatan pelayanan, dasar kekuatan pelayanan dari IRMC ini adalah korban Kristus, api yang berasal dari mezbah korban bakaran. Saudara, maka saudara belajarlah berkorban sebaik-baiknya, supaya api itu menyala-nyala besar, sampai ketika nanti Wahyu pasal 4 itu digenapi, seperti 7 obor yang menyala-nyala. Artinya kegerakan yang besar yang tanpa kenal takut, menyatakan kebenaran tanpa kenal takut, tanpa kenal intimidasi dari siapapun. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Saudaraku, ini karakter pelayanan akhir zaman, seperti 7 obor yang menyala-nyala, bahkan seperti ke-7 guru. Saudara, ketika menasihati seseorang, saudaraku, orang itu menjadi gentar. Saudara, karena hamba Tuhan yang tidak kenal kompromi ini, saudaraku, tidak mempan disuap, saudaraku. Nah, milikilah karakter seperti ini, baik hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat. Milikilah karakter seperti ini, menegur kalau seseorang itu salah, dan tidak perlu takut, saudaraku. Barang siapa aku kasih, ya aku tegur. Jadi kalau saudara saya tegur itu malah saudara tak sayangi. Nah, kalau sudah tak diemin, saudaraku, itu wah, itu malah kurang baik, saudaraku. Jadi kalau saya tegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu malah saya sayangi. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi di sini dikatakan bahwa
jemaat meskipun jatuhnya itu sangat dalam seperti jemaat Laodikia ini, dia pun nanti akan harpaso. Saudaraku, kalau dia bertobat sungguh-sungguh. Jadi saudara jangan menghina orang yang sedang jatuh dalam dosa yang berat. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, memanfaatkan korban Kristus, dia dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wahyu pasal 12 katakan di sana, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi kepada jemaat Laodikia ini pun diberi janji untuk bisa harpaso. Ini orang yang jatuhnya paling dalam loh saudaraku. Daud itu jatuhnya sangat dalam. Saudaraku, tetapi saudaraku, orang yang sedemikian pun kalau dia bertobat dari dosanya, saudaraku, lewat teguran, lewat hajaran, lewat teguran dan hajaran ini membuat seseorang ini, saudaraku, bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kemudian kalau ayat 22 juga dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi ini yang berkata ini Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, Roh itu, saudaraku, tidak punya telinga ya saudaraku, telinga lahiriah maksudnya saudaraku. Tetapi kalau perkataan Roh itu harus saudara terima dengan hati. Nah, yang sudah terima dengan hati, sudah bisa bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosamu, sekalipun dosamu itu paling dalam seperti Laodikia ini, saudaraku, saudara akan diampuni kalau saudara mendengarkan perkataan Roh. Saudaraku, kalau saudara mendengarkan teguran dan hajaran yang disampaikan oleh orang yang mulutnya dikuasai Roh Kudus, saudara akan diberkati, nanti akan dibawa kepada satu rencana Tuhan yang ajaib, yaitu harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh pertobatan, dengan roh pengorbanan. Berkorban itu nyaman bagi orang yang mengerti, membuat saudara diberkati. Berkorban itu mengobarkan pelayanan. Berkorban itu juga meneladani korban Kristus. Berkorban itu kekuatan bagi kita. Dari pengorbanannya dosa-dosa kita diampuni. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.